Nah, sahabat MTV, Bapak dan Ibu, rekan-rekan semuanya, terkait dengan keberanian ini, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar membuat ringkasan 5 kiat pribadi menjadi unggul yang ini menjadikan kepribadian kita itu bisa berani, karakter berani. Satu adalah kita berani bercita-cita. Jadi seorang pemimpin atau diri kita nih kalau ingin sukses, ingin berhasil dalam kepemimpinan kita, maka harus berani bercita-cita. Cita-citanya ini tentu saja tidak hanya sebatas cita-cita di dunia, harta benda, pangkat, gelar begitu ya, ataupun dapat gaji yang besar, ataupun dapat keuntungan yang besar, laba yang besar. Namun seyogyanya sebagai seorang pemimpin, kita bisa bercita-cita yang lebih besar dari itu. Yang bisa memberikan manfaat buat masyarakat luas, bisa memberikan manfaat buat generasi sesudah kita. Dan boleh jadi kita saat kita berbuat sesuatu, kita nggak merasakan, namun generasi setelah kita bisa mendapatkan manfaatnya. Contoh misalnya menanam pohon durian. Pohon durian kita tanam saat kita mungkin usianya 50 tahun atau 60 tahun. Pohon durian membesar, sudah berbuah, mungkin kita sudah meninggal, sudah wafat. Namun saat itu sebenarnya kita sudah meninggalkan sesuatu, mewariskan sesuatu yang bermanfaat buat generasi sudah kita. Bukankah kita itu makan buah durian dari tanaman, pohon-pohon yang ditanam dari generasi sebelum kita, ayah ibu kita, kakek nenek kita boleh jadi yang menanam. Namun beliau-beliau sudah meninggal, buahnya kita makan. Terbayang tidak kalau misalnya kita bisa berani bercita-cita membangun sebuah peradaban ataupun Islamic Center ataupun yayasan ataupun lembaga pendidikan, lembaga sosial. Boleh jadi kita nih yang menanam benihnya, yang menyantumkan cita-citanya. Mungkin nanti keturunan kita, putra-putri kita atau generasi sudah kita yang membesarkan. Seperti halnya ini masjid di Rahmatan lil Alamin. Kondisi sekarang anak-anak belajar dari rumah, belajar pakai online, pakai daring gitu ya, sekarang kosong begitu ya masjidnya. Namun nanti boleh jadi di Rahmatan lil Alamin ini menjadi sebuah Islamic Center yang besar, yang justru akan muncul dari sini pemimpin-pemimpin bangsa, pemimpin-pemimpin umat Islam yang bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada kita, kepada masyarakat. Jadi jangan kecilkan, walaupun kita itu hanya menanam satu benih, begitu ya, berbuat kebaikan kecil, namun insya Allah pada waktunya kalau misalnya kita ikhlas, maka Allah tidak akan sia-siakan. Di kemudian hari boleh jadi kita akan lihat, akan menjadi sebuah peradaban, akan menjadi sebuah mercusuar umat Islam yang kita bisa banggakan. Dan yang paling penting memang ini semua menjadi amal soleh buat kita. Semoga Allah menjaga keikhlasan kita. Yang pertama tadi apa? Berani bercita-cita. Yang kedua apa? Berani memulai. Segala sesuatunya itu kalau hanya sebatas di angan-angan, sebatas di atas kertas begitu ya, tanpa mulai maka nggak akan terwujud. Belajar berenang, ingin bisa berenang. Kita hanya lihat video, kita hanya menghafal bukunya, teorinya, tapi nggak pernah ke kolam renang, nggak pernah ke sungai, nggak pernah ke laut untuk mulai berenang. Maka Masya Allah, itu kita hanya hafal di atas kertas, hafal di atas kepala kita, di otak kita, namun kita nggak akan bisa berenang. Yang ketiga apa? Berani berkorban. Pemimpin itu harus berani berkorban. Energi, harta, benda, begitu ya. Bahkan tenaga, pikiran, waktu, maka sudah sepatutnya seorang pemimpin itu berkorbannya pasti lebih banyak, berpikirnya lebih banyak dibandingkan yang dipimpinnya, energinya lebih banyak yang dipikirnya. Walaupun secara fisik mungkin nggak bisa bersama-sama tiap hari, namun yakinlah seorang pemimpin yang benar itu walaupun secara fisik itu tidak hadir di kantor, tidak hadir dalam masyarakat, namun biasanya energinya ataupun perilakunya atau keputusannya itu akan hadir dalam kondisi-kondisi yang tertentu. Nah, keempat adalah berani berproses. Nggak ada sesuatu yang instan. Pemimpin itu nggak lahir dengan instan. Pemimpin yang hebat itu tidak bisa menciptakan sesuatu itu hari ini rencanakan besok jadi. Enggak. Ini Darut Tauhid juga hampir 30 tahun
dibangun oleh Kiai Haji Abdul Ghani Nastiar, yang awalnya satu rumah ada 20 kontrakan di situ, kemudian jadi masjid, kemudian sekarang menjadi 8 lokasi termasuk di Eko Pesantren ini, kemudian kita bangun di Eko Pesantren 2. Semuanya berproses, nggak ada yang tiba-tiba, nggak ada yang instan. Kalau ada yang instan namanya mie instan, dan itu tidak boleh jadi, nggak bagus begitu. Namanya instan, karbitan, nggak akan tahan lama. Terakhir adalah berani mengevaluasi diri. Segala sesuatunya pasti ada kesalahan, ada kekurangan, ada kelemahan. Maka dengan evaluasi diri ini, maka insya Allah kita bisa menjadi pribadi yang luar biasa, pribadi yang unggul dengan keberanian yang memang sudah Allah titipkan kepada kita. Dan ini kuncinya harus dilatih, harus dilatih, harus dilatih, harus praktek. Kenapa? Karena kalau nggak praktek, ya kita nggak pernah tahu apakah kita itu seorang pemimpin yang hebat atau tidak. Masya Allah. Jadi sahabat MKTV, 6 karakter utama Rasulullah Muhammad SAW sebagai seorang pemimpin. Tentu saja ini 6 karakter ini tidak bisa menggambarkan betapa hebatnya kepemimpinan Rasulullah Muhammad SAW, betapa sempurnanya beliau, betapa luar biasanya beliau sebagai contoh teladan yang terbaik bagi umat Islam. Namun sedikit banyak 6 poin ini, 6 karakter yang beliau miliki ini, semoga kita bisa mencontoh dan kita bisa mengamalkannya. Dan saya kira sahabat MKTV, terkait dengan Beranda Inspirasi episode untuk leadership atau kepemimpinan ini kita cukupkan sekian. Jadi untuk episode berikutnya kita akan bahas yang tema yang lainnya. Masya Allah. Jadi 6 poin, 6 karakter Rasulullah Muhammad SAW. Satu adalah keteladanan, yang kedua adalah berkorban, yang ketiga adalah amanah atau janji, beliau sangat memegang janjinya dan amanahnya. Yang keempat adalah beliau memiliki rasa kasih sayang. Yang kelima adalah beliau memiliki jiwa pantang menyerah. Yang terakhir adalah beliau sangat berani menanggung resiko, sangat berani untuk menyampaikan cita-citanya dan memotivasi para sahabatnya. Semoga 6 karakter ini Allah hujamkan dalam diri kita sehingga kita bisa meneladani apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Baik, sahabat MKTV, saya Gatot Kutakumara beserta kru yang bertugas undur diri dari program Beranda Inspirasi ini. Semoga ada manfaatnya dan jangan lupa silakan bisa dilihat di streaming MKTV, di IndiHome maupun di YouTube di Beranda Inspirasi. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.